Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtulu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa qasitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jika ada dua golongan orang-orang mukmin yang bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan lainnya, maka perangilah yang berbuat aniaya itu, sehingga dengan tujuan untuk kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah sama-sama menyadari untuk kembali kepada Allah, damaikanlah keduanya dengan adil, bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah asar rahimakumullah, pengajaran Al-Quran terkait dengan kehidupan bermuamalah, salah satu dari bab itu disebut ialah islah. Apa itu islah? Islah adalah upaya memperbaiki, upaya mendamaikan. Apakah islah itu hanya pada pihak yang bertikai? Ternyata tidak. Bisa islah itu dilakukan antara pihak yang sudah bertikai, yang sudah berbeda, berlawanan, bahkan mungkin sampai ke tingkat permusuhan, dilakukan islah. Tapi lebih dalam dari itu, sebenarnya Allah telah mengajarkan kepada kita, islah itu ditunjukkan oleh Allah, perlakuan Allah kepada manusia. Misalnya, kita lihat dalam Al-Quran surat Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu buat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Sungguh kami tempatkan kamu wahai manusia di muka bumi, dan kami sediakan untukmu sumber-sumber kehidupan. Apa artinya itu? Allah ingin memberikan kebaikan kepada manusia. Allah ingin mendamaikan hidup manusia ini. Andai manusia ciptakan Allah ke muka bumi, lalu ketersediaan sumber daya alam di bumi tidak cukup untuk kebutuhan manusia, apa yang akan terjadi kira-kira? Celiak selapa
kalau mati ya di komplek tu tiba orang membali ya PDAM barabuit na orang mambiak pak agak setengki 2 tengki bakajana bakaja barabuit rabuit pak samula buku bersama bulan puasa disadiwan pembukuan tak cukup sebanyak orang nang buku ana terjadi barabuit mengko kadang BLT tak cukup sebanyak orang bisa yang terinjak yang lemah bahkan mati. Tapi Allah menjamin semua makhluk di muka bumi rezekinya sudah ada. Bahkan ketersediaan di alam semesta ini berkali-kali lipat dari kebutuhan manusia. Kita lihat sajalah air sejak dunia takambang sampai kini, lihat do kariangnya. Dah do kariangnya Pak. Udara betujuh Allah menyediakan dengan penuh bahkan berlebih dari kebutuhan manusia. Jadi sampai kapanpun diambil air itu dia tidak akan habis. Barang tambang itu tidak akan habis. Sejak siswa di Sulawesi Selatan di Pasaman orang menambang ameh, ada juga ameh itu tapi. Nah, gitu. Jadi Allah menyediakan cukup. Ma'ajis sebagai sumber kehidupan manusia. Yang kedua, Allah mengajarkan yuslih lakum a'malakum. Allah itu membantu manusia untuk sempurna dalam perbuatannya. Misal, dididik kita dengan wahyu, diajarkan oleh Quran dengan kesabaran, ditambahin pengetahuan. Dalam rangka apa? Supaya kita bisa menyempurnakan amal. Nah, maka dalam konteks pribadi, islah itu bisa berarti mereformasi kemampuan diri, memperbaiki kemampuan diri. Paman, cobalah muazzin umpamanya awal-awal potensi azannya mungkin tidak sebagus itu, tapi karena dia belajar terus akhirnya menjadi lebih baik. Guru, dosen, pekerja, pedagang tuh awal-awal mungkin tidak lihai sehingga banyak ruginya. Setelah belajar diperbaiki diri, diketahui alamnya, dikenali penjual dan pembeli, modal, pasar segala macam, akhirnya bisa berlaba. Jadi artinya islah dengan diri sendiri itu memperbaiki kemampuan diri. Bersekolah, itu namanya islah juga. Yang kedua, peran islah bagi manusia itu dalam kehidupan berumah tangga. Dalam surat An-Nisa 135 Allah jelaskan, jika kamu para wali khawatir persekatan di antara keduanya, kedua itu suami dan istri, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi jika ada pasangan suami istri yang oleh dulu keluarga dinikahkan, dikawinkan, dalam perjalanan nampak ada sengketa, nampak ada mau rusak rumah tangga. Apa saran Al-Quran? Lakukan mediasi. Apa itu mediasi? Datang salah seorang pihak keluarga laki-laki bertemu kembali dengan salah seorang pihak keluarga perempuan, bertemu untuk mendamaikan keduanya, keluarga suami dan istri. Sebab kalau mereka saja berdebat, tidak akan selesai Pak. Kata suami dia yang benar, kata istri dia yang benar. Anak-anak tidak bisa ikut. Siapa yang bisa ikut? Pihak keluarga wali masing-masing. Nah dalam keluarga begitu. Jadi jangan biarkan keluarga itu menjadi rusak. Nah yang ketiga, islah dalam kehidupan berbangsa bernegara. Pada matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah itu dalam kehidupan berbangsa bernegara mengajak semua lapisan masyarakat Indonesia untuk menciptakan negara yang adil dan makmur. Tidak hanya umat Islam diajak oleh negara. Maka sekarang pasca pemilu ini haruslah move on, islah. Apa gunanya islah? Kubu 1, kubu 2, kubu 3, kubu berapa gitu ya. Itu perlu islah. Kenapa perlu islah? Karena ada kepentingan bangsa yang lebih baik. Kita lihat sejarah Bapak dan Ibu. Ketika Pancasila disusun, ada tidak perdebatan antara kelompok Islam dengan Islam tentang sila pertama? Bunyinya berdebat panjang. Akhirnya ketika umat Islam mengalah, tukar diksinya, terbuat Pancasila sampai sekarang tidak ada lagi perseteruan tentang itu. Jadi tidak ada masalah surui salangkah demi kemajuan dan kemaslahatan bangsa dan negara. Kalau misalnya di digital, di YouTube, di mana pedomannya kadang tidak bisa kita pedomani. Intinya apa? Bangsa ini
lebih besar kebutuhannya, maka hendaklah pemilu ini seperti bidua lalu kiambang Batawi. Apa artinya lalapeh bidua kiambang tu nak serak-serak dia dah gitu bentuk semula melihat. Persatuan dan kesatuan umat itu sangat penting. Artinya apa? Kita pakai prinsip saja dalam konsep bernegara, adanya pemimpin semua setuju tidak mungkin. Pasti ada sebagainya. Tapi kalau sudah selesai helatnya, sama orang menikah, tidak Pak. Kami menantu tahu ada dua keluarga setuju dah nak. Ada anak satu keluarga. Tapi kalau lah menikah anak awak, janaknya janak besando, keluarga mungkin islah. Nah mudah-mudahan kita mengharapkan umat Islam dan keluarga besar warga negara bangsa Indonesia senantiasa move on, lebih mempertimbangkan kehidupan berbangsa bernegara daripada kepentingan golongan, tentu tanpa mengabaikan aturan-aturan yang ada, memperjuangkan kebenaran, meningkatkan persatuan, tapi tetap memperhatikan perkemaslahatan bersama di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.